Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang ke-26 ya. Bagi yang puasanya terlambat sehari, yang cepat sehari sudah 27. Sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai subuh ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih pundi-pundi amal yang sebanyak-banyaknya. Pada subuh ini kuliah kita atau dalam rangka kajian bersama yang pertama ada dua hadis, yang kedua ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang memberikan peringatan kepada kita sekaligus aba-aba untuk melangkah masa depan agar hidup kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan tausiah untuk bapak-bapak, tapi untuk pribadi saya yang lebih utama, bagi yang mendengarkan mudah-mudahan juga dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang saya catat ini mungkin pernah didengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man tatahhara fi baitihi thumma madha ila baitin min buyutillahi liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khutwatuhu ihdahuma tahuttu khati'ata wal ukhra tarfa' darajah. Rawahu Muslim. Yang artinya barang siapa, ini bahasa dulu nih, barang siapa kalau saya siapa saja, terutama ditujukan kepada umat Islam, siapa saja yang bersuci atau berwudu di rumahnya lalu pergi ke tempat ibadah baik mushola ataupun masjid untuk melaksanakan sholat wajib yang difardukan Allah. Jadi di rumah habis berwudu berjalan ke masjid menggunakan kendaraan atau kendaraan lama, jalan kaki, maka satu langkah dia berjalan menuju masjid itu baginya akan menghapus kesalahan atau dosa orang tersebut. Jadi kalau ada 1000 langkah ke masjid, 1000 dosa juga yang dihapuskan. Dan langkah-langkah berikutnya adalah menaikkan derajat orang itu atau menaikkan kedudukan orang itu. Jadi saking rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala,
kepada hamba-hambanya, setiap langkah dihitung, tidak sia-sia. Yang kedua, hadis yang kedua, as-salawatul khamsi wal jum'atu ila jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahunna idza tunibatil kabair. Rawahu Muslim. Salat yang 5 waktu dan salat Jumat yang lalu hingga salat Jumat berikutnya, juga puasa atau ibadah Ramadan hingga Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa antara keduanya jika seseorang melakukan dosa besar sekalipun. Alangkah bahagianya kita kalau kita dapat melaksanakan apa yang tertera dalam hadis ini. Langkah-langkah dihitung, salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, antara kedua Jumat itu, kemudian puasa Ramadan saat ini sampai puasa Ramadan yang akan datang, itu adalah merupakan penghapusan dosa. Ini baru puasanya, lain lagi bacaan-bacaan yang lain, misalnya membaca Quran, berzikir, beristighfar dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat sayang kepada kita. Hanya saja kadang-kadang kita tuh kalau sudah lepas dari sholat, lepas dari Ramadan itu kayak enteng sekali melakukan kesalahan, itu enteng. Lupa sebenarnya kita tujuannya kemana. Kemungkinan berpikiran atau berpendapat beda. Memang dikatakan oleh siapa yang kemarin dulu tuh, Pak Untung, manusia itu berpendapat beda, pendapatannya pun beda. Jelas itu. Berbeda pendapatan berbeda, nanti juga di surga demikian. Sesuai dengan apa yang dikerjakan di dunia. Kalau sedikit amalnya, ya sedikit juga dia di akhirat mendapat. Demikian sebaliknya, Bapak Ibu yang sedang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga juga riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah 10 amsalha ila sab'imi'atin dha'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amal anak cucu Adam dilipat gandakan balasannya 10 kebaikan sampai 700 ganda. Lalu Allah berkata, kecuali saum atau puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang berhak memberikan ganjaran yang tidak bisa kita perkirakan. Ngambil sepotong daripada ayat hadis ini,
kullu amal ibni adam yudha'ifu al-hasanah asru amsalha. Jadi setiap satu perbuatan baik dibalas 10 hingga 700 dhi'fin, hingga 700. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, kita mendapat satu huruf dapat satu huruf itu kita mendapat imbalan atau pahala 10 sampai 700. Kalau membaca surah Fatihah berapa huruf? Pernah Mbak hitung Pak? Baca Fatihah itu berapa hurufnya? Membaca Bismillahirrahmanirrahim itu sudah 19 huruf. Nanti hitung sendiri Pak ya di rumah berapa jumlahnya. Kalau udah ketemu jumlahnya, informasikan kepada saya, cocokkan apa benarnya. Boro-boro mungkin menghitung habis pulang subuh ini, mungkin ngorok mah ke rumah nih. Ya, biasanya tuh kalau udah pensiun tuh enggak ada kerjaan Pak. Habis pulang subuh baring lagi ngorok sampai jam 7 jam 8 baru bangun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita beralih kepada Al-Qur'an. Kita sering mengejar pahala. Membaca Al-Quran sering mengejar pahala, tetapi tidak mengejar petunjuk atau hidayah dari Al-Quran itu. Sedangkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5 jelas sekali Allah memberikan petunjuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. 3 huruf. Pahalanya kali 10. Kalau benar ucapannya sesuai dengan makharijul huruf sampai 700, dilandasi dengan keikhlasan mengharap ridha Allah. 3 huruf kali 700 berapa? 2100 kebaikan atau pahala yang diberikan oleh Allah. Kalau tidak ikhlas, ikut-ikutan, tapi makharijul hurufnya pas, dapat 30. Tapi kalau makharijul hurufnya salah, apa masih dapat kebaikan? Allah lah yang Maha tahu. Hurufnya salah nyebut. Misalnya di lanjut ayat ini, zalikal kitabu la raiba fihi. Di daerah situ ada 3 titik, ada titik 3 2 kali. Zalikal kitabu la raib. Titik yang kedua, titik 3 di antara titik-titik ini kita pilih di mana berhenti. Titik berikutnya dilanjutkan. Kalau titik pertama tidak berhenti, maka titik kedua harus berhenti. Ini hukum bacaan. Kalau seumpama dibaca jalikal kitab, ja, padahal hurufnya za, itu kan namanya menyalahi makharijul huruf, tempat keluar huruf. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin, qab, qi.
Tapi kalau dibaca muttaqin, sudah lain huruf, makhrajul hurufnya. Kita sudah dapat pahala di situ per huruf. Lalu kita mengetahui lagi dengan membaca terjemahnya, alif lam mim, hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Zalikal kitabu, itulah kitab Al-Quran, la raiba fi, tidak diragukan isi kandungannya, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Dapat pahala lagi. Lalu orang takwa yang bagaimana? Yang dimaksudkan dalam ayat ini, ayat berikutnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Dicari lagi yang gaib itu yang apa? Itu terus pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang gaib itu Allah Subhanahu wa taala. Juga surga dan neraka kita belum pernah melihat, termasuk yang gaib. Kalau Nabi kita sudah melihat neraka dan surga. Wa yuqimunas shalah, wa yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat, berarti salat wajib dilakukan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ketiga ini perintah Allah, sifatnya terselubung. Karena tadi Allah menjelaskan orang yang muttaqin itu, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan atau membelanjakan, menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi penjelasan tadi pada al-muttaqin tadi itu ada 3 di situ, di ayat yang ketiga ini. Ayuqimun, apa namanya? Yu'minuna bil ghaib, ayuqimunas shalah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dijelaskan lagi ayat berikutnya. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaik, dan mereka percaya, mengimani apa yang kami turunkan. Muhammad mengimani, kita cari lagi kata-kata iman itu bagaimana? Jadi iman dibenarkan oleh hati, diucapkan dengan lidah, dilaksanakan oleh seluruh anggota tubuh. Kita percaya bahwa Allah memerintahkan salat, percaya, hati membenarkan, lalu perintah itu dilaksanakan. Wa ma unzila min qablik, dan mereka beriman juga kepada apa yang diturunkan sebelum engkau Muhammad. Yang diturunkan sebelum Nabi kita adalah kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran. Wa bil akhiratihum yuqinun, dan mereka yakin sekali bahwa akhirat itu pasti kita temui. Nah, dengan demikian orang-orang yang dikatakan muttaqin tadi, apabila 5 hal ini sudah dapat kita
kita praktekkan, insyaallah berbahagia dunia akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itulah yang melaksanakan 5 tadi itu mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Ini dalam satu surah saya catat. Di surah lain Allah tegaskan, surah Ali Imran ayat 138. Hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Ini Al-Qur'an penjelasan kepada manusia serta petunjuk dan pelajaran lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Sempatkan sedikit pun waktu sehari, disempatkan baca satu ayat, baca terjemah. Kalau punya tafsir, buka lagi tafsirnya, apa dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu. Saya kira kita tidak terlalu mahal lah. Kita dapat beli motor aja sudah syukur. Mahal sekali itu, 20-an juta. Tapi kalau tafsirnya tidak sampai segitu. Yang bakal kita kendarai nanti untuk menuju alam mahsyar, sehingga masuk kepada alam surga, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, udah jam 6. Sedikit lagi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari bagian Al-Quran menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Kan sekarang, sejak dulu juga ada sudah zaman Nabi, orang-orang yang meruqyah, orang-orang yang kena sihir, gangguan jin dan sebagainya. Itu meruqyahnya dengan ayat-ayat Al-Quran, karena dia syifa, penyembuh, penawar, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di surah Al-Isra ayat 82, surah An-Naml ayat 77, wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sama tadi yang syifa dan rahmat, yang ini petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 48, wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Dan Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Masih banyak lagi ayat-ayat yang saya catat ini, mengingat waktu yang semakin siang, masih ada aktivitas kita lain yang perlu kita persiapkan. Ada yang masih mau pergi kantor, juga ada yang mau ke tempat tidur.
Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Insya Allah kalau tidurnya dengan niat, dengan bacaan yang memadai, Allah akan berikan ketentraman hidup dan kehidupan kita selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد رسول الله يا رب صل عليه وسلم حبيب